Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam sesi diskusi terkait dengan pembahasan soal-soal TUTPA. Kali ini saya coba akan memperkenalkan kepada Anda terkait dengan bagaimana cara menjawab atau mengerjakan soal logika penalaran. Seperti yang tampak pada layar ini, kita telah melihat, ya, Anda telah lihat di sini ada beberapa contoh soal yang mungkin sering Anda temukan, tapi mungkin di antara sebagian dari Anda itu belum tahu bagaimana cara menjawabnya, atau mungkin ada yang tahu menjawabnya tapi membutuhkan waktu yang relatif lama dibandingkan waktu yang diberikan. Ah, kita mulai saja langsung. Contoh soal 1. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Saski pergi ke rumah sakit. Jadi, jawabannya adalah A, B, C, D, atau E. Kita coba langsung masuk pembahasannya. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Jadi, tidak semua. Jadi kalau saya katakan bahwa menggunakan simbol orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Jadi ini artinya semua. Berarti ini lingkaran ini sebagai simbol untuk saya untuk menyederhanakan atau mempercepat, itu artinya semua. Tapi karena kata tidak semua berarti sebagian. Jadi tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Berarti kalau ini orang, sebagian ini adalah orang pergi rumah sakit karena sakit. Sebagiannya lagi ini orang, ya, orang pergi ke rumah sakit karena tidak sakit. Sampai di sini bisa dimengerti? Kita kembali pada pernyataan soal. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Itu pernyataan yang dulu kita harus ingat. Jadi saya menggunakan simbol lingkar. Lingkar ini artinya semua. Karena katakan tidak semua berarti sebagian orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Berarti sebagian orang pergi ke rumah sakit karena tidak sakit. Pernyataan soal itu ada di sini. Sebagian orang pergi ke rumah sakit karena tidak sakit. Jadi sebagian orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Saski pergi ke rumah sakit. Jadi Saski itu pergi ke rumah sakit. Jadi Saski pergi ke rumah sakit bisa jadi karena tidak sakit, bisa jadi karena sakit. Nah, kita lihat sini, hari ini Saski sakit. Belum tentu, karena bisa saja dia tidak sakit. Hari ini Saski tidak sakit. Belum tentu, bisa saja dia sakit. Jadi kalau kita pilih jawaban pertama, bisa saja yang kedua juga benar. Nah, kalau kita pilih yang kedua, bisa saja yang pertama benar. Jadi A dan B ini masing-masing punya peluang untuk benar. Saski adalah seorang dokter. Tidak ada pernyataan tentang dokter. Rumah sakit adalah tempat orang sakit. Tidak ada pernyataan tentang rumah sakit atau tempat orang sakit. Di dalam ini kita fokus pada pernyataan ini, pada soal. Hari ini Saski belum tentu sakit. Hari ini Saski belum tentu sakit. Belum tentu sakit berarti bisa saja tidak sakit atau sakit. Gitu ya. Jadi jawabannya yang benar itu adalah E. Jawaban yang benar adalah E. Kita cari dulu yang gampang-gampang. Semua pekerja adalah pegawai lepas. Oke. Semua, simbol semua pekerja adalah pegawai lepas. Kemudian semua penghuni barak adalah pekerja. Semua penghuni barak adalah pekerja. Nah, kita lihat ada kata di antara premis yang pertama dan premis yang kedua itu ada kata yang sama, yaitu pekerja. Pekerja ini dianggap sebagai penghubung, ya, penghubung. Kenapa? Karena pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu memiliki kesamaan di mana pekerja yang menjadi sebut dengan modifiernya sebagai middle termnya, perantara. Jadi middle term itu tidak bisa menjadi
kesimpulan yang kita inginkan, kesimpulan. Nah, sekarang kita ambil penghuni barat. Penghuni barat adalah pekerja lepas. Penghuni barat pekerja lepas. Jadi kata penghuni barat adalah pegawai lepas. Jadi kata pekerja ini tidak bisa muncul kembali. Kita lihat pilihan jawabannya. Semua pekerja adalah penghuni barat. Ya. Semua pekerja adalah penghuni barat. Semua pegawai lepas adalah penghuni barat. Semua penghuni barat adalah pegawai lepas. Sebagian, tidak bisa kata sebagian tidak boleh, gugur ya. Kenapa? Karena dari dua pernyataan ini semua menggunakan semua. Sekarang penghuni, jadi pegawai lepas, semua penghuni barat adalah pegawai lepas. Ini yang menjadi benar. Semua penghuni barat adalah pegawai lepas. Jadi jawaban yang benar itu adalah C, bukan A atau B. Nah, kalau begini, tidak bisa kita bilang karena semuanya itu kan melekat pada ini, melekat pada penghuni barat, bukan melekat pada pegawai lepas. Bisa ya? Di sini kenapa yang benar itu C, bukan A atau B. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kelima. Gampang ya, untuk 2 soal saya ini sudah kita bisa mengerjakan kurang dari 1 menit. Nah, yang soal kedua, soal nomor 5, kita lihat. Setiap siswa di kelas X memiliki kalkulator grafik. Setiap bukan sama, setiap siswa kelas X ya, kelas 10 itu memiliki kalkulator grafik. Setiap orang yang memiliki kalkulator grafik, berarti semua orang memiliki kalkulator grafik itu mengerti tentang fungsi. Mengerti tentang fungsi trigonometri. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, Roni adalah siswa kelas X. Roni adalah siswa kelas X. Pastikan Anda bisa menulis dengan cepat karena kan tidak perlu tulisannya. Kita hanya ingin menemukan jawaban dari menggunakan atau menggerakkan tangan. Nah, jadi kita harus melihat. Jadi kita fokus pada Roni kelas X atau 10 kelas X, berarti ini sudah menjadi modifiernya. Memiliki kalkulator, siswa memiliki kalkulator grafik. Setiap memiliki kalkulator grafik, berarti ini sudah menjadi modifier, menghubungkan antara pernyataan pertama dengan ini, kita silang pernyataan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi menghubungkan antara begini. Kelas X itu menghubungkan dengan pernyataan pertama sehingga ini menjadi middle term sehingga tidak bisa muncul. Nah, kemudian ini menjadi memiliki kalkulator grafik, ini juga memiliki kalkulator grafik, maka ini menjadi middle term. Nah, yang sekarang yang tertinggal itu adalah Roni. Roni mengerti tentang trigonometrik. Roni tidak memiliki kalkulator, bukan. Roni mengerti tentang fungsi trigonometri. Jadi jawabannya adalah B. Gitu ya. Mudah ya cara mengerjakannya. Nah, triknya itu adalah karena tidak semua kita itu dalam kondisi tertekan itu mampu memaksimalkan fungsi otak atau memori kita. Oleh karena itu, bagi saya trik yang sering saya gunakan itu adalah membawa catatan dalam artian kertas buram, menggunakan kertas buram dalam melakukan mencakar. Meskipun itu bukan perhitungan, tapi pernyataan dalam bentuk kalimat kualitatif seperti ini, itu juga harus menggunakan cakaran. Bahkan saya bisa menggunakan beberapa lembar kertas hanya untuk menjawab soal seperti ini. Kenapa? Karena gerak tangan itu kadang lebih cepat daripada
eh, kemampuan kita untuk mengingat pada kondisi tertekan. Nah, ini contoh-contoh seperti inilah tadi cara menjawabnya, sehingga tidak perlu mengandalkan ingatan, analisis, tapi lebih menggunakan ini cakaran. Jadi kelihatan kan, ini jadi sudah coret, ini dicoret, ini dicoret. Nah, sehingga yang tertinggal ini. Kenapa? Karena tidak ada kata yang sama, sehingga yang tidak sama itulah yang kemudian dihubungkan. Roni mengerti tentang fungsi trigonometri. Soal-soal seperti ini pastikan Anda tidak salah. Nah, kita kembali pada soal nomor 2. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Jerapah adalah hewan yang berleher panjang. Tidak semua hewan berleher panjang dapat berlari. Jadi, kalau kita pikirkan, harus memikirkan soal ini, itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Sehingga kita gunakan saya trik, menggunakan cakaran. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua hewan makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Semua makhluk hidup mati. Jerapah adalah hewan berleher panjang. Jerapah hewan leher panjang. Hewan leher panjang. Sekarang, tidak semua hewan leher panjang, tidak semua hewan leher panjang dapat berlari. Jadi, jawabannya adalah bagaimana? Kita lihat saja yang sama. Misalnya ini kita lihat ya. Yang sama itu kita mulai dari ini karena nanti kan akan kembali pada ini. Jerapah hewan leher panjang, berarti hewan, ini ada kata hewan, ini hewan. Oke. Hewan. Jadi kita lihat hewan leher panjang, berarti sini hewan leher panjang, berarti jerapah itu bisa saja dia tergolong dapat berlari atau tidak dapat berlari. Nah, kemudian kita lihat lagi, kata ada hewan, ini hewan, hewan ini ya, ini menjadi middle term penghubung kata hewan yang menghubungkan antara kalimat pernyataan ketiga dengan yang pertama. Kita lihat ini sekarang, karena ini yang belum kita lihat, ini middle makhluk hidup dengan ini ada makhluk hidup, berarti ini menjadi middle termnya. Jadi yang tersisa itu adalah mati. Kita lihat ada tidak mati atau tidak ada. Yang ini juga tidak ada. Ini juga masih tersisa. Nah, jadi ada kemungkinan itu adalah jerapah tidak dapat berlari. Jerapah bisa saja tidak dapat berlari atau juga tergolong bisa berlari. Mungkin tidak dapat berlari atau mungkin dapat berlari. Kemudian jerapah mati, pasti akan mati. Kita lihat. Jerapah dapat berlari. Karena tidak pasti ya, tidak pasti karena bisa saja dia tergolong itu adalah karena kan sebagian itu hewan berleher panjang dapat berlari, berarti ada sebagiannya lagi yang tidak dapat berlari. Nah, jerapah itu bisa saja masuk pada yang kategori dapat berlari, bisa saja masuk pada kategori yang tidak dapat berlari. Saya kasih begini saja. Kalau sebagian itu kan gini, sebagian berarti sebagian. Berarti dia sebagian itu hewan berleher panjang yang dapat berlari, dan sebagian lagi yang tidak dapat berlari. Nah, sekarang jerapah itu mungkin dapat berlari, ya benar. Atau jerapah mungkin tidak dapat berlari, itu yang benar. Nah, tapi yang pasti itu adalah jerapah akan mati. Jerapah tidak dapat berlari. Jerapah adalah makhluk hidup. Tidak boleh ya, karena makhluk hidup itu sudah menjadi middle term tadi, sehingga tidak bisa muncul.
Jerapah tidak akan mati. Tidak, ya tidak ada kata pernyataan bahwa tidak akan mati. Nah, sekarang jerapah akan mati. Jadi jawabannya adalah E. Jadi sebenarnya ada bisa berapa jawaban, tapi di antara pilihan A sampai E itu jawaban yang paling benar adalah E. Nah, jawaban antara A dan B ini eh, kalau di sini itu sifatnya sebenarnya potensi apa namanya mungkin, ya masih mungkin. Nah, kalau di sini sudah memberikan kepastian bahwa pasti jerapah dapat berlari atau jerapah tidak dapat berlari. Itulah kesalahan yang kemudian ada pada pilihan A dan B. Jadi jawabannya adalah E. Demikianlah untuk pembahasan singkat terkait dengan trik logika penalaran. Nanti saya akan memberikan tes lanjutan pembahasan, nanti akan saya jelaskan terkait dengan pembahasan selanjutnya terkait dengan logika penalaran dengan berbagai soal yang lebih bervariatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.